Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dewan Juri Rumah Cermat dan yang saya hormati penyelenggara lomba pidato daring tingkat SMP, MTS, dan sederajat rumah belajar, serta yang saya hormati guru-guru beserta staf SMPN 1 Dompu dan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang saya cintai. Maha suci Allah, Tuhan yang Maha Esa, muara dari semua kesyukuran atas negeri indah yang bernama Indonesia. Ribuan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Laksana intan mutu manikam menawarkan berjuta persil keindahan dalam berbagai rupa. Ribuan suku bangsa, adat, budaya, dan bahasa dengan keberagaman agama yang menyusun kekayaan Indonesia dan tak dimiliki negara lain di belahan dunia manapun. Negeri indahku yang bernama Indonesia telah menjadi tempat di mana aku dilahirkan untuk menikmati nafas kehidupan. Tempat di mana aku tumbuh dan dibesarkan oleh orang tuaku dengan jutaan cinta yang tak terbatas. Tempat di mana pendidikan yang layak ditransfer dengan sempurna oleh guru-guru terbaikku. Lalu, aku mengerti ilmu pengetahuan, perjuangan, juga kesabaran. Pada pertemuan kali ini, saya ada di Cantika dari SMPN 1 Dompu, Nusa Tenggara Barat, akan menyampaikan pidato dengan tema keanekaragaman budaya. Dan adapun tujuan saya mengikuti lomba ini untuk mengajak, menginspirasi, serta mensosialisasikan keanekaragaman budaya di Indonesia pada umumnya dan Dompu pada khususnya, serta mengajak teman-teman untuk tetap produktif dan semangat belajar walau dalam masa pandemi COVID-19 ini. Salam budaya, lestarikan budaya, cintai Indonesia. Dewan Juri Rumah Cermat dan penonton yang berbahagia. Berbicara tentang kebudayaan, maka ada 3 wujud kebudayaan yang perlu kita pahami bersama. Pertama, wujud kebudayaan yang berbentuk kebendaan, seperti hasil kerajinan, rumah tradisional, dan hasil tenunan. Kedua, wujud kebudayaan yang berbentuk non-kebendaan, seperti nyanyian, tarian, dan seni lainnya. Ketiga, kebudayaan yang berbentuk norma dan aturan, seperti aturan adat dan hukum adat. 3 wujud kebudayaan tersebut merupakan aset yang harus kita kembangkan bersama. Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keberagaman, Kabupaten Dompu juga memiliki keberagaman yang terangkum dalam budaya dan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya dari zaman prasejarah, kerajaan, kesultanan hingga saat ini. Hampir di setiap prosesi daur hidup masyarakat Dompu, mulai dari anak dalam kandungan ibu, dilahirkan, hingga prosesi pernikahan, suguhan budaya selalu ditampilkan. Seperti saat anak dalam kandungan ibu, ada prosesi Kiriloko atau Nuju Bulan. Prosesi Capisari, Boru, dan Doredana dilakukan setelah anak lahir. Sunarendoso atau sunatan dan kitanan dilakukan pada anak yang sudah cukup umur, disertai upacara Compo Sampari bagi anak laki-laki dan Kapanca bagi anak perempuan, serta disediakannya soji rasangga atau sesaji. Selanjutnya, pada upacara pernikahan, ada tradisi Boho Oindeu atau siraman dan Kapanca bagi calon mempelai wanita. Adapun tradisi lainnya, seperti tarian Burak Bumi Monca atau tarian penyambutan yang biasa dilakukan pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti resepsi pernikahan.
Gahidana, Maka, dan Sere adalah tradisi penyambutan yang biasa dilakukan ketika menyambut tamu. Semua tradisi masyarakat Dompu ini selalu menggunakan pakaian adat Dompu dan diiringi musik tradisional daerah Dompu seperti katonga, gong, sarone, dan gendang. Saat ini, perkembangan yang semakin dinamis dengan kebudayaan modern menjadi salah satu tantangan besar di seluruh dunia pada umumnya dan Kabupaten Dompu pada khususnya. Menjadi salah satu tantangan besar yang harus kita hadapi demi menjaga eksistensi kebudayaan lokal. Kemajuan teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan juga menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus kita hadapi, terutama bagi kita generasi muda. Sebagai generasi muda, juga sebagai tongkat estafet pembangunan di negeri ini, ada beberapa hal strategis yang menurut saya harus kita lakukan bersama demi menjaga kelestarian budaya. Pertama, membaca. Kita harus rutin membaca literatur-literatur yang membahas tentang kebudayaan sebagai upaya kita menambah wawasan. Kedua, mempelajari kebudayaan. Kita harus mempelajari dan memahami kebudayaan yang ada di Indonesia sebagai bentuk keterlibatan kita menjaga kelestarian budaya. Ketiga, ikut terlibat menjadi pelaku kebudayaan, yaitu secara aktif, konsisten, dan bersungguh-sungguh ikut melaksanakan dan mempraktekkan kebudayaan tersebut agar kita bisa melaksanakannya dengan baik. Tarian, suara, dan alat musik bisa kita kuasai. Keempat, menuliskan kembali bentuk-bentuk kebudayaan, yaitu secara aktif, konsisten, dan menuliskan kembali bentuk-bentuk kebudayaan tersebut sebagai bagian dari referensi kita nantinya. Kelima, bersama semua pihak, bahu-membahu menjaga kelestarian budaya, terutama di lingkungan sekolah, agar kebudayaan tersebut tetap lestari. Keenam, bersyukur dan berbangga hati atas tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Dewan juri rumah cermat dan penonton yang berbahagia. Kebudayaan daerah masyarakat Dompu ini adalah aset yang harus kita pertahankan karena merupakan aset daerah dan bangsa yang tidak ternilai serta merupakan menjadi identitas suatu daerah. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau. Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Mari mencintai negeri ini dengan cara melestarikan budaya dan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Ini tentang kebanggaan. Dilahirkan di salah satu negeri di tengah Nusantara, yaitu tanah kelahiranku yang bernama Dompu. Negeri yang dititipkan Gunung Tambora dengan kaldera terdalam di dunia. Negeri yang dihamparkan padang savana Doroncana yang indah meluas bagaikan permadani alam. Negeri yang dititipkan salah satu ombak terbaik di dunia yang menari-nari di atas pantai Lakei. Negeri di mana Mahapati Gajah Mada tertarik untuk menaklukkannya melalui sumpah palapanya. Dan negeri itu adalah tanah kelahiranku, Dana Dompu Manggahi Lawi Bahu. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi diri kita untuk terus melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat teman-teman, bantu Nadine memperkenalkan keanekaragaman budaya ya, dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.